Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Sutito, istri 1, anak 5, cucu 11. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky atas kesempatan ini. Sebetulnya topik ini sudah saya sampaikan waktu tausiah habis lohor di Departemen Anak RSCM. Jadi di sana itu setiap bulan Ramadan habis sholat lohor giliran untuk memberikan dalam tanda kutip tausiah. Syaratnya nggak ada, pokoknya mau aja, nggak perlu ustadz, nggak perlu apa segala. Waktu itu saya berikan slide ini ke Pak Rizky, katanya kalau bisa disajikan di halal bihalal ini. Kalau lihat isinya nanti nggak tahu gimana, tapi judulnya bagus ya. Judulnya Gaya Hidup Halal sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa bagus? Karena saya nyontek. Judul aja, jujur aja saya nyontek judul dari artikel yang ada di Google dengan sedikit modifikasi. Mungkin slide berikutnya. Kita tahu di Al-Quran maupun di hadis itu banyak sekali apa itu petunjuk ya agar kita makan penghasilan semua dalam yang halal, bukan yang haram. Slide berikut. Kita juga tahu bahwa agama kita itu mengatur dengan rinci ya, semua aspek kehidupan. Kalau yang ibadah kepada Allah sudah jelas, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, dan seterusnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak aturan, ya, petunjuk dari Al-Quran maupun hadis. Contoh tidur ya, tidur itu sesuatu yang nggak usah diajarin, tapi diingatkan kalau mau tidur harus berdoa, ada doanya. Kalau tidur juga berdoa. Kalau tengah malam terbangun karena mimpi juga ada doanya. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi memberi petunjuk posisi yang baik untuk tidur. Katanya adalah miring ke kanan. Kemudian makan, sudah jelas harus yang halal. Tidak boleh pakai tangan kiri, tidak boleh sambil berdiri, dan seterusnya. Nah, tentunya dalam mencari harta juga banyak sekali petunjuk dan anjuran atau kewajiban, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Mencari pekerjaan, mencari harta, dan berniaga sangat dianjurkan dalam Islam, ya, tanpa batas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kamu kok cari uang banyak-banyak itu ngapain, kan nggak akan dibawa kalau sudah mati. Kalau mati yang dibawa kan cuma kait kafan sekian meter. Itu salah ya. Kita mencari harta banyak-banyak tidak akan dibawa kalau memang tidak dimanfaatkan sesuai anjuran. Kalau kitanya simpan di bank, ya udah nanti ditinggal untuk anaknya, kita sendiri sudah putus. Tapi kalau menurut anjuran, harta yang kita peroleh itu sebagian, kalau bisa malah sebagian besar, kita manfaatkan untuk amal jariah, maka itu akan kita bawa sesudah kita meninggal. Ada hadis setelah anak Adam wafat,
putuslah hubungan dengan dunia, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang dimanfaatkan, serta doa anak solehah kepada orang tuanya. Hadis sahih dari Muslim. Nah, dalam mencari harta ini harus diyakini bahwa caranya halal, ya. Meskipun kita mengalami beberapa kesulitan ya, oleh karena kemajuan teknologi menyebabkan perubahan cara berniaga, cara menukar uang, dan seterusnya. Yang sebagian telah disepakati oleh para ulama, sebagian masih menjadi bahan diskusi. Tinjauan yang sederhana dan ringkas ini fokus pada hal-hal yang lazim kita lakukan. Mohon slide. Nah, aturan dalam berniaga banyak sekali. Saya hanya mengutip berapa, 10 atau 11 ya. Pertama, objek bisnisnya bukan barang haram. Ya. Tidak boleh ada pertaruhan. Tidak boleh ada ketidakjelasan. Tidak boleh ada perjudian. Tidak boleh ada kezaliman, maksa-maksa. Tidak boleh ada riba. Tidak boleh menimbulkan kerusakan. Tidak boleh ada penipuan. Tidak boleh menimbulkan akibat negatif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak boleh ada monopoli. Dan tidak boleh ada konglomerasi. Jadi banyak sekali kalau dicari-cari masih ada belasan lagi yang sumbernya itu tidak hanya dalam Al-Quran, tapi juga banyak diantaranya dari hadis-hadis yang sahih. Slide berikut. Harta haram ini ada 2 macam. Pertama karena sifat atau zatnya, misalnya bangkai, darah, daging babi, minuman keras, ya, atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kedua, haram karena pekerjaan atau cara memperolehnya, ya. Anak kezaliman, transaksi riba, judi, dan lain-lain. Slide berikut. Apa yang kita peroleh, manfaat apa kalau kita melakukan hidup dengan cara halal. Pertama, ini merupakan wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menghilangkan halangan doa kita, mencegah api neraka, mencegah timbulnya penyakit, dan tidak mengikuti langkah setan. Slide berikut. Ya, sekarang kita bahas satu persatu yang biasa kita alami sehari-hari. Pertama, apakah honorarium dokter itu halal? Ya. Dokter melayani semua orang, ya, orang baik, orang kurang baik, koruptor, pembunuh dan lain-lain. Dan kita tidak tahu, ya, bagaimana kita tahu bahwa uang honorarium yang kita peroleh itu dari pasien itu halal. Karena tidak tahu, justru inilah keuntungannya. Tidak masalah, sebab tidak mungkin kita tanya, Bu, Pak, Ibu sudah bayar ke rumah sakit. Sudah tadi dok, Ibu, uang itu halal atau enggak mungkin. Jadi kalau kita memang tidak tahu pasti, maka tidak masalah. Ya, anggap saja bahwa uang itu adalah uang halal. Kecuali mungkin ya, kalau kita praktek di rumah, kemudian di seberang jalan ada orang yang pekerjaannya itu cari uang haram, misalnya jualan minuman keras atau riba, ya. Kalau dia berobat kita, ya kita layani, tapi kasih gratis saja. Slide berikut. Bagaimana kalau bekerja di bank? Ya, saya punya kisah ini dulu, ada anak buah di pediatrika yang
diterima kerja di bank, tapi kemudian dibatalkan karena kata orang tuanya itu tidak halal. Kenapa? Karena bank itu melakukan aktivitas riba. Bahkan tadi saya baca-baca di banyak artikel, tidak semua aktivitas bank itu riba, ada aktivitas yang halalnya. Nah, sepanjang karyawan itu meyakini bahwa gajinya berasal dari kegiatan yang non-riba, maka tidak menjadi masalah. Hal yang serupa juga buat pegawai negeri sipil ya, atau apa tuh aparat sipil nasional ya. Kita ini ya, kita tahu bahwa pemerintah itu sebagian besar mungkin boleh uangnya secara halal, tapi ada aspek non halalnya juga. Pinjam di luar negeri kan bayar bunga, ya. Atau dia punya BUMN yang menjalankan aktivitas meminjam dengan bunga, itu tidak halal. Tapi oleh karena sebagian atau bahkan sebagian besar gaji kita itu kita anggap berasal dari aktivitas yang halal, maka tidak menjadi masalah. Slide berikut. Bagaimana kalau kita nitip uang di bank ya? Dulu zaman ayah ibu saya atau mungkin kakek dan nenek Anda sekalian itu tidak ada yang nyimpan uangnya di bank, di bawah bantal atau di santelan gitu ya. Tapi sekarang kayaknya nggak ada. Nah, kalau niat kita hanya menabung atau menitip uang di bank, bukan mengharapkan bunga, maka tidak masalah. Meskipun kalau kita teliti, sebetulnya tiap bulan, sekian bulan itu ada biaya kita nabung di situ, tapi ada juga bunga, meskipun kecil sekali. Nah, kalau kita mau teliti, tidak mau itu ya yang bunganya itu dibuang atau dimanfaatkan oleh yang lain. Tapi kalau tidak, tidak masalah, oleh karena niat kita bukan memperoleh bunga dari tabungan kita. Slide berikut. Bagaimana dengan menggunakan kartu kredit ya? Meskipun sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya, katanya kartu kredit yang aktif di berlaku internasional itu mulai tahun 1950 dan makin banyak digunakan makin lama ya. Dan ada usaha atau institusi atau kegiatan yang hanya menerima pembayaran dengan kartu kredit. Saya pernah ceritakan bahwa saya menginap sama nyonya di Denver, di hotel Denver sana. Bookingnya dari Jakarta, dia nggak tanya banyak-banyak. Nama, tujuan, kemudian tanggalnya mau nginep kapan, dan nomor kartu kreditnya. Begitu sampai sana, konfirmasi, tapi tidak banyak cerita. Kasih kunci hotel, terus nginep ya. Waktu pulang juga gitu. Kita bilang antri mau pulang, ya udah pulang aja. Jadi dia nggak masalah. Saya heran nih orang kok. Jadi saya bayar apa enggak? Begitu sorenya saya lihat ternyata di kartu kreditnya sudah ada debit ya. Jadi makin lama kartu kreditnya makin dipercaya. Rupanya si bank itu sudah tahu kalau kartu kredit dari ini pasti ada, bisa dipercaya. Dan karena kartu kredit itu pasti ada bunga, ya, bunganya bahkan besar, maka kita jadi terkendala itu gimana. Kalau saya sudah pengalaman itu, kalau kita menggunakan di kartu kredit, secepat mungkin dibayar sorenya atau besok harinya, sehingga kemungkinan kita terkena bunga riba itu menjadi minimal. Nah, yang lain dan banyak dilakukan orang ini ya, beli angsuran motor, mobil, bahkan rumah. Boleh ya, enggak?
Nah, pembayaran yang dilakukan secara angsuran itu boleh, asal tidak mengandung riba. Artinya sudah ada perjanjian, harga yang dibayar tidak akan bertambah dengan bertambah lamanya angsuran. Kalau dari awal kedua pihak sudah sepakat, maka boleh. Tapi kalau kreditnya, pinjolnya, pinjol itu nggak boleh, karena itu bunganya gede sekali dan kalau slide berikut. Jual beli online, saya cari sumbernya baik dari NU, Muhammadiyah maupun MUI membolehkan jual beli online asal semuanya jelas ya. Tetapi dengan catatan untuk barang ribawi yang ini saya juga masih nggak yakin ya, karena yang bukan nggak yakin, nggak tahu persis. Ada yang disebut barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Nah, barang-barang ini kalau diperjualbelikan nggak boleh kalau kita nggak lihat. Ya. Jadi harus kalau mau beli emas ya datang ke toko emas, lihat, bayar. Begitu perak, begitu pula kurma, begitu pula garam. Tapi kalau diterjemahkan sekarang kok kelihatannya aneh. Emas sama garam, itu mungkin perlu interpretasi dari para ulama. Sebab kalau pemerintah beli atau Anda punya toko kurma ya, kemudian pesan kurma dari Arab sekian ton itu nggak boleh karena kita nggak lihat kurmanya dan nggak membayarnya. Itu kalau kita menuruti pengertian tentang barang ribawi tersebut. Slide berikut. Nah, membeli saham. Saham itu adalah surat yang menjadi bukti bahwa kita atau seseorang memiliki bagian modal dari suatu perusahaan. Ini diperbolehkan, ya, asal kita menghindarkan hal-hal yang telah disebutkan pada slide awal tadi. Jadi kalau perusahaannya jual beli alkohol, ya jangan, ya. Atau menyebabkan ketidaknyamanan dari orang lain juga tidak boleh. Membeli saham ini dapat dibenarkan karena berbeda dengan deposito yang dijanjikan memperoleh bunga yang tetap. Kalau saham tidak, saham itu bisa untung, bisa pas-pasan, bisa juga rugi. Kalau deposito yang bunganya 6% per tahun itu nggak boleh karena kita nggak mungkin rugi, tetapi kita pasti untung apapun yang terjadi pada perusahaan. Slide berikut. Nah, ini satu atau dua slide terakhir. Bagaimana kita menyikapi harta haram. Kalau kita misalnya sudah dapat harta, tetapi ternyata itu haram, ya. Kalau Komisi Fatwa dari Mesir disebutkan, pertama harta itu tidak boleh kita gunakan untuk kita, ya. Tetapi dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, ya, dengan berniat serta bertaubat, yang akan lagi memperoleh harta seperti itu. Tapi ada syekh yang kekeh, ya, yang namanya haram ya tetap haram, ya. Jadi tanpa memberi jalan seharusnya kita apakan. Slide berikut. Nah, ini ada slide ya, artikel yang bagaimana caranya membersihkan harta haram. Pertama, dihancurkan kalau berupa barang, ya, atau dibuang, nggak boleh dijual. Kemudian kita harus bertobat dengan kesungguhan. Kalau itu kita ambil dari orang, kita minta maaf pada orang tersebut, menyesali perbuatan buruk yang kita lakukan, atau mengembalikan pada yang berhak, dan mengakui perbuatan pada yang dizalimi. Slide. Ini berapa bisa digabungkan ya, tapi saya nggak berani karena tiap
butir itu ada sumbernya dari hadis. Bisa disalurkan untuk kepentingan umat, misalnya masjid, berikan pada fakir miskin, gunakan untuk jihad, untuk korban perang, untuk ahli waris, untuk bencana alam, yang disumbangkan dengan niat baik. Slide berikut. Nah, sebagai penutup, seharusnya kita memenuhi semua kewajiban dalam Islam, termasuk dalam memperoleh harta. Dalam mencari nafkah, harta yang harus diyakinkan bahwa kita memperolehnya dengan cara halal. Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi umat muslim. Bila ada keraguan, hendaknya ditanyakan kepada pihak yang lebih tahu. Kemudian kita tidak bisa menghindarkan diri dari perkembangan teknologi yang mungkin ke depan akan lebih mempersulit ya dalam tanda kutip untuk menentukan halal atau haramnya. Sekarang katanya ada apa tuh mata uang apa kripto atau metaverse atau macam-macam yang nanti mungkin sebagian tidak mudah kita pahami. Dan tetapi kita harus berusaha agar kita memperolehnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada. Oh ya, saya ada pendapat begini. Kalau dalam urusan dunia, kalau ada pendapat ulama besar yang saling bertentangan, kita kan harus memilih. Ya. Memilih apapun pasti akan dibantah oleh yang seberang. Nah, dalam hal ini saya sudah tanya kepada 3 ustadz yang saya ingat. Saya akan memilih yang logis dan masuk akal dan sesuai dengan perasaan kita. Misalnya ada dipertentangkan apa itu namanya mendengar atau main musik itu nggak boleh. Nah, saya pilih yang boleh. Menggambar orang, menggambar binatang nggak boleh, saya pilih yang boleh. Karena apa? Karena logikanya masa ya, mungkin saya salah, tapi toh kita harus milih. Menggantung gambar saya dan istri di dinding, ada yang bilang nggak boleh, saya bilang boleh. Nah, 2 dari 3 ustadz itu dua-duanya membenarkan saya, betul. Sebab kita harus milih dan kita nggak tahu mana yang benar-benar betul dari uraian para ulama, bukan ulama kaleng-kaleng ya, ulama benar. Jadi kita harus milih yang masuk akal dan sesuai dengan perasaan kita. Saya kira itu mohon maaf Ustadz Piprim, Ustadz Najib yang dua-duanya baru pulang umroh pasti jauh lebih paham daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita simak bersama tausiah dari guru kita, Ustadz Profesor Sudikto Sastro Asmoro. Semoga Allah memberikan keberkahan hidup kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.